Selamat pagi. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai bagaimana menulis cerpen. PPT ini saya buat dengan merangkum dari beberapa sumber. Sebelum kita berlatih membuat cerpen, kita perlu tahu terlebih dahulu pengertian dari apa itu cerpen. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan cerita pendek adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal dan dominan dengan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Di sini saya perlu menekankan kurang dari 10.000 kata, kemudian memberi kesan tunggal dengan dominan memusatkan pada satu tokoh saja. Jangan memusatkan pada beberapa tokoh. Maksudnya ini tokoh utamanya ya. Tidak usah banyak tokoh utamanya, tapi cukup satu saja. Kemudian dalam satu situasi, tidak usah berganti-ganti dulu situasinya. Nanti kalau kalian sudah pintar membuat cerpen, baru boleh dengan beberapa situasi. Itu pengertiannya. Kemudian setelah tahu pengertian, kita perlu tahu juga ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, peristiwa cerita yang ditampilkan tidak banyak dan rumit. Hal ini berkaitan dengan cerpen yang bersifat pendek dan ringkas. Kemudian yang kedua, tokoh yang ditampilkan dalam peristiwa itu tidak banyak. Tadi sudah saya katakan, cukup satu peristiwa saja. Kemudian ciri yang ketiga, alur cerita yang ditampilkan pada umumnya adalah alur rapat. Apa maksudnya alur rapat? Kalau dalam sebuah cerita kemudian ada banyak peristiwanya, maka di sini peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu harus saling mendukung. Maksudnya saling mendukung, kalau misalnya ada satu peristiwa yang dihilangkan, itu ceritanya menjadi rusak. Ini berlawanan atau berkebalikan dengan alur longgar. Kalau alur longgar biasanya dipakai untuk kalau kita menulis novel. Nah, kalau misalnya ada satu peristiwa saja yang dihilangkan atau bolehlah beberapa peristiwa dihilangkan dalam novel itu, kemudian ceritanya tidak akan rusak. Itu kalau alur longgar. Tetapi kalau alur rapat, ada satu peristiwa saja yang dihilangkan, ada satu momen saja yang dihilangkan, maka ceritanya akan menjadi rusak. Ini yang dimaksud dengan alur rapat. Kemudian ciri yang keempat di sini, rentang waktu peristiwa dalam cerpen tidak terlalu panjang. Jadi tidak usah membuat rentang waktu yang ceritanya sampai bertahun-tahun. Boleh saja misalnya satu peristiwa dalam 1 jam, satu peristiwa dalam 1 hari atau 2 hari, tapi tidak sampai bertahun-tahun. Ini adalah ciri-ciri cerpen. Kemudian langkah-langkah yang harus kita lalui kalau misalnya kita akan menulis cerpen. Yang pertama, kita harus menyiapkan peristiwa yang menarik. Ini peristiwa yang nantinya akan kita jadikan temanya atau dasar ceritanya. Sebenarnya tema itu menarik atau tidak tergantung nanti bagaimana kita mengungkapkannya. Ada yang misalnya temanya biasa-biasa saja, tapi karena kita pintar merangkai kata-kata, pintar menyampaikannya, pintar untuk mengawali ceritanya atau mengakhiri ceritanya, maka cerita atau cerpen kita akan menjadi menarik. Ya, jadi silahkan menyiapkan satu tema
Dan ini kalian sudah lakukan. Kemarin saya berikan ada 3 tema ya, kalian sudah memilih salah satu. Kemudian yang berikutnya, langkah kedua adalah menyusun urutan peristiwa dalam bentuk kerangka alur. Nah, di sini artinya kalian membuat kerangka karangan ya. Kenapa kerangka karangan itu perlu kalian buat? Tujuannya supaya nanti antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu nyambung. Jangan sampai nanti di peristiwa yang kedua atau ketiga kita kemukakan A, nanti di peristiwa yang keberapa itu kita sampaikan hal yang berkaitan dengan masalah C atau D atau yang lain. Itu tujuannya. Kalau kita sudah membuat kerangka kan akan lebih gampang. Atau bisa saja kadang seseorang itu menulis cerpen itu tidak selesai dalam sekali menulis. Sedang di tengah-tengah menulis cerpen tiba-tiba idenya buntu, kemudian berhenti dulu. Berapa hari kemudian baru kemudian dilanjutkan. Itu bisa saja terjadi. Nah, kalau hal itu terjadi, kadang-kadang misalnya kita mempunyai ide yang lain. Dimunculkanlah tokoh yang lain misalnya. Nah, itu nanti bisa saja merusak cerita awal kita. Maka supaya aman, kita membuat apa yang disebut dengan kerangka ini, kerangka cerita atau kerangka alur. Kalau sudah selesai kita menyusun kerangka alur, itu boleh dikatakan 50% cerita kita sudah selesai, cerpen kita sudah selesai. Karena apa? Karena nanti kalau sudah selesai membuat kerangka alurnya, kita tinggal mengembangkannya menjadi sebuah cerita. Dan kita di sini harus selalu tetap setia kepada kerangka alur ini. Jangan kemudian kita ada ide yang lain, kemudian berpindah ke ide yang lain. Nah, di sini dikatakan uraikan dengan rinci setiap kerangka alur secara berurutan sesuai dengan alur yang sudah kita buat pertama kali tadi. Kalau sudah selesai mengembangkan kerangkanya, maka di sini kemudian kalian harus membuat judul. Kenapa harus ada judul? Nah, nanti ini kita akan terangkan ya. Yang berikutnya terlebih dahulu. Contoh kerangka alur. Nah, untuk kerangka alur ini kalian boleh juga melihat di buku ESPS kalian, itu halaman 124. Tetapi itu lebih ke struktur novel pada umumnya. Tapi nggak apa-apa kalau hanya sekedar dibaca-baca, hanya sekedar untuk melihat contohnya, boleh, silahkan. Di sini ada sebuah cerita yang berkaitan dengan seorang anak yang bernama C. Pada bagian pengenalan ini, di sini dikatakan C adalah seorang anak yang senang bermain layangan. C juga suka mengoleksi berbagai jenis layangan. Kemudian, ketika muncul konflik, maka ada 3 poin di sini. Suatu hari, C mengejar layangan yang putus ke sebuah perumahan. Kemudian poin yang kedua, layangan tersebut menyangkut di ranting pohon. Dan di poin yang ketiga, C berniat untuk mengambilnya. Di klimaks cerita atau di puncaknya itu ada 4 poin yang akan dikemukakan. C menaiki pohon besar dengan perlahan. Poin yang kedua, sampailah C di sebuah ranting dahan. Yang ketiga, C bergelantungan di dahan tersebut yang ternyata rapuh. Nah, ini mulai muncul mulai sampai pada klimaksnya. Kemudian karena hanya di ranting yang rapuh, maka C akhirnya terjatuh dan tangannya
patah. Ini pada peristiwa klimaksnya. Kemudian di bagian anti klimaksnya mulai ada penyelesaian ya. Dikemukakan ada 3 poin. C, ditemukan warga sudah tergeletak di bawah pohon. Kemudian warga membawanya ke rumah sakit. Dan C, dioperasi. Nah, di bagian penutup, di akhir cerita, itu dikemukakan 2 poin, yaitu tangan C kembali pulih. Dan yang terakhir, C menyesal karena dengan patah tangan tersebut, dia tidak mungkin menjadi seorang tentara. Ini adalah apa? Kerangka cerita kalian. Dan ini diharapkan bisa diikuti, kerangka ini bisa diikuti sampai nanti kalian terakhir menulis ceritanya. Nah, kemudian kalau misalnya saya kebetulan sudah menentukan temanya ya kemarin. Kalau misalnya belum ditentukan temanya, gimana caranya? Saya menemukan sumber penulisan cerpen saya. Nah, ini sebenarnya salah satu alasan kenapa saya menentukan tema cerita untuk kalian. Karena biasanya kalau suruh mencari tema, kemudian ada yang sehari baru mendapat, 2 hari baru mendapat, ada yang sampai seminggu atau 2 minggu baru mendapat ide. Nah, bagaimana supaya saya gampang menemukan tema untuk cerpen saya? Yang pertama bisa berdasarkan pengalaman diri saya sendiri, atau bisa juga pengalaman orang lain. Kalian kan sering mendengarkan teman kalian bercerita ya, itu boleh dijadikan apa? Sumber penulisan. Atau kalau misalnya nanti kalian itu sudah menjadi penulis yang hebat, penulis cerpen yang hebat atau penulis novel yang hebat, justru orang itu akan datang minta kepada kita untuk ditulis pengalamannya menjadi sebuah cerita. Itu juga boleh. Nah, selain itu, ide cerita itu juga bisa dari pengetahuan. Pengetahuan saya tentang teknologi itu banyak sekali. Kemudian saya ingin menulis cerita yang berkaitan dengan teknologi. Ini karena berdasarkan apa? Pengetahuan kita. Bisa juga berdasarkan pengamatan. Saya pergi ke suatu tempat, kemudian saya tertarik dengan sesuatu, saya amati. Kemudian dari sesuatu yang saya amati itu muncul ide cerita. Itu juga boleh. Atau bisa juga ini berdasarkan imajinasi. Imajinasi itu bisa ditemukan kapan saja. Kalau para pengarang yang sudah lihai itu ya, yang sudah pandai, itu biasanya kapan saja bisa menemukan imajinasi. Imajinasi ini semacam apa? Kekuatan yang luar biasa untuk bisa membayangkan sesuatu. Nanti akan saya jelaskan di bagian lain. Ya. Kemudian bisa juga dari sumber-sumber yang lain. Banyak sumber sebenarnya. Misalnya kita nonton film, kita lihat sinetron, kita sedang membaca buku, kemudian muncul ide lain. Ya, berdasarkan cerita-cerita yang kita lihat, kita tonton, kita baca itu muncul ide yang lain yang sebenarnya misalnya sumbernya sama. Objeknya sama. Tapi ide kita berbeda. Itu kenapa? Karena itu kemarin itu ya yang sudah saya jelaskan bahwa seseorang itu bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ini artinya ide cerita bisa dari sumber yang lain. Yang berikutnya, nah, bagaimana hubungan antara realitas nyata dengan realitas karya sastra? Di sini dikatakan pengarang melakukan reaksi terhadap
realitas yang terjadi, bukan memindahkan realitas nyata ke dalam karya sastra. Ini apa maksudnya? Misalnya pernah suatu ketika dulu ya, ketika saya meminta kakak-kakak kalian itu membuat cerpen, kemudian apa? Yang dituliskan hanya peristiwa sehari-hari. Misalnya bagaimana dia dimarahi orang tuanya karena misalnya salah seragam, atau misalnya orang tuanya menegur kalian ketika rambut kalian sudah gondrong dan sebagainya. Tapi apa yang dituliskan dalam cerita mereka itu adalah hasil dialog atau hasil pembicaraan antara kalian dengan orang tuanya. Atau misalnya kalian sedang jatuh cinta kepada lawan jenis, kemudian apa yang kalian bicarakan pada waktu kalian bertemu, kalian pindahkan sama persis. Nah, bukan begitu caranya. Tapi di sini kalian sebagai pengarang itu harus harus memindahkan ini ke dalam karya sastra. Artinya bagaimana kalian bisa membungkus peristiwa-peristiwa yang nyata ini disertai dengan imajinasi. Jadi tidak harus sama persis dengan apa yang terjadi. Kemudian yang berikutnya, pengarang menciptakan sebuah dunia baru atas apa yang dilihat. Ini yang kaitannya dengan di sini. Jadi dunianya bukan dunia nyata, hanya sekedar memindahkan peristiwa nyata ke dalam sebuah tulisan, bukan. Tetapi kalian harus pandai-pandai untuk menciptakan dunia baru, dunia imajinasi. Ya. Nah, sekarang ini, apa itu imajinasi? Dari tadi disebut-sebut imajinasi. Imajinasi adalah kekuatan luar biasa yang bisa menjadikan manusia bisa berada dalam kondisi seperti sekarang ini. Luapan imajinasi yang dituangkan dalam bentuk karya sastra seringkali jauh melampaui zamannya. Jadi kadang-kadang kita dalam berimajinasi itu bisa membayangkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Satu contoh misalnya, saya sedang berkenalan dengan seorang cewek atau dengan seorang cowok. Pada faktanya kita sedang sedang berkenalan. Tapi dalam cerita itu kalian bisa menuangkan bahwa misalnya kalian sudah berpacaran, akhirnya kalian menikah, akhirnya kalian mempunyai anak dan sebagainya. Dengan tokoh yang sebenarnya tadi di dunia nyata kalian sedang berkenalan. Nah, itu kan artinya kalian menciptakan dunia baru berdasarkan apa? Berdasarkan imajinasi ini. Jelas ya? Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di zoologi. Kemudian yang berikutnya, Bu, saya bingung bagaimana bentuk cerpen itu. Kalau yang selama ini kalian baca mungkin adalah bentuk dialog seperti biasa ya, ada uraian, kemudian ada dialognya dan sebagainya. Nah, nanti kalian boleh menulis dalam bentuk ini. Yang pertama dalam bentuk buku harian, bisa juga dalam bentuk dialog, dan bisa juga dalam bentuk monolog. Nah, seperti apa ketiga bentuk ini? Ini contohnya. Contoh cerpen berbentuk buku harian. Buku harian, kalau kalian menulis buku harian pasti akan kalian tulis tanggal-tanggalnya. Apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini sama juga dengan bentuk cerpen yang menggunakan bentuk buku harian. Ini peristiwanya tanggal 13 Juli 2001. Kemudian peristiwa lagi yang dialami oleh tokoh itu ya di 13 Agustus 2001 dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, contoh cerpen monolog. Monolog itu berarti mono satu ya, berarti ini biasanya berbicara dengan diri sendiri. Ini.
Hal lain yang selalu menjadi sumber kebahagiaanku adalah fajar yang ada di ujung timur sana. Fajar itu pun akan selalu menjadi milik kita bersama, kan Bu? Nah, kita di sini kan berarti dua orang ya, ibu dan kita. Tapi di sini tokoh utamanya tetap aku. Ketika fajar membangkitkan sinar terang benderang untuk membuat kita lupa akan gelapnya malam yang berselimut kabut kedamaian. Maaf, seperti fajar, engkaulah sosok yang mampu menerbitkan sinar yang terang saat duniaku terasa gelap. Ya, ini berarti tokoh utamanya adalah tokoh siapa? Tokoh aku. Dan seterusnya di sini. Ya, kemudian contoh yang lain lagi. Contoh dalam bentuk dialog. Perhatikan bagaimana cara menuliskan dialog. Jangan ditulis terus sampai nanti misalnya satu paragraf. Karena apa? Karena orang yang membaca akan menjadi bosan. Dan itu agak susah untuk diketahui ini sebenarnya siapa yang berbicara. Kalau misalnya setiap ada dialog satu baris ganti-ganti seperti ini, nah itu akan lebih mudah dipahami ya. Jadi nanti ini kenapa satu baris, karena ini masih kelanjutannya ya. Nanti kalian bisa cermati sendiri, bisa baca sendiri. Ini kalau ada dialog berarti ini Dana yang ngomong, kemudian ini sautan dari Ara, kemudian begitu seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada catatan. Saya memberikan catatan kepada kalian bahwa menuangkan ide cerita itu harus menggunakan kalimat efektif. Mungkin kalian bertanya-tanya apa itu kalimat efektif. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, karena untuk kalimat efektif itu sendiri, kalau misalnya saya jelaskan semuanya, ada sekitar 12 poin lebih. Bagaimana sebuah kalimat itu bisa menjadi atau disebut kalimat yang efektif. Tapi saya katakan saja secara singkat untuk bekal menulis cerpen kalian, kalimat efektif adalah kalimat yang sederhana dan jelas. Maksudnya apa? Begitu orang itu sekali membaca, dia langsung tahu maksudnya. Tidak usah berbelit-belit kalimatnya. Nah, ini di bawahnya. Kalimat panjang yang berbelit-belit dan majemuk ini tolong dihindari. Karena kalau kalimatnya terlalu panjang membuat orang harus memikir ini maksudnya apa, kemudian harus menguraikan perbagian, ini maksudnya ini. Jangan sampai 3 ide kalimat itu atau 4 atau berapapun digabungkan menjadi satu kalimat majemuk. Ini catatan penting ya. Kemudian yang berikutnya, contoh. Ini benar-benar di luar kebiasaan. Keheningan yang memantul dalam ruang kamar tidurnya bergetar sampai ke hatinya. Sudah menjelang tengah malam. Berarti sudah sekitar 2 jam pula ia meringkuk di tempat tidurnya tanpa dapat memicingkan mata. Kalau kalian perhatikan di sini kalimatnya pendek-pendek, enak diikuti. Kita langsung tahu maksudnya apa. Ya. Berikutnya, supaya cerpen kita itu menarik, maka di sini kita harus menyusun paragraf awal dengan menarik. Kalau misalnya kalimat awal kita itu sudah panjang berbelit-belit, maka orang akan menjadi malas membaca. Baru membaca paragraf pertama atau kalimat pertama, orang langsung tidak jadi membaca, memutuskan untuk tidak membaca. Maka di sini dikatakan paragraf pertama harus disusun dengan menarik agar pembacanya terus meneruskan proses membacanya. Nah, contohnya misalnya sini, matahari merangkak tinggi.
Hari sudah semakin dewasa, langit biru yang membentang indah tetap setia memayungi bumi, dan seterusnya. Ini kan bagus ya, matahari merangkak tinggi. Jangan tiba-tiba pada suatu siang, ini kan mau mengatakan waktunya siang ya. Tapi kalian misalnya menggunakan pada suatu siang ketika hari sudah mulai panas dan sebagainya. Itu kan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sini kalian harus bisa menciptakan kalimat atau paragraf awal yang yang bagus supaya menarik. Berikutnya, nah, bagaimana membangun suasana cerita? Mengapa suasana cerita itu perlu dibangun? Nah, bagaimana menggambarkannya? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Suasana dapat diibaratkan sebagai cahaya, sesuatu yang sulit untuk dirumuskan tetapi dapat dirasakan. Begitu pula suasana cerita adalah bagaimana membangun cerita tersebut sehingga pembaca dapat ikut merasakan cerita dengan baik. Suasana cerita dapat dibangun dengan menampilkan latar atau setting yang tepat. Secara sederhana, latar bermakna lokasi atau tempat terjadinya cerita. Nah, ini perlu kita gambarkan. Kita gambarkan pakai apa? Pakai kata-kata. Bagaimana kita bisa merangkai kata-kata itu dengan baik sehingga bisa menggambarkan suatu tempat. Jangan sampai kita menggambarkan tetapi hanya mengatakan kota itu terletak di sini, kemudian kota itu sangat sepi, tapi tanpa dikasih tahu sepinya itu seperti apa atau letak kota itu di mana, lebih jelasnya tidak dijelaskan. Ya, nah nanti akan ada contohnya. Karena di sini dikatakan bagaimana membangun cerita sehingga pembaca dapat ikut merasakan cerita dengan baik. Maksudnya kalau dia itu yang kita gambarkan itu sesuatu yang bisa dilihat, maka seharusnya pembaca itu juga seolah-olah bisa melihat apa yang kita lihat. Kalau kita sedang merasakan suatu kue misalnya yang enak, maka bagaimana kita caranya supaya bisa merangsang perhatian pembaca untuk seolah-olah ikut merasakan kue yang enak itu seperti apa. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini mengenai macam-macam latar dalam karya sastra. Itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu latar material dan latar sosial. Latar material di sini menunjukkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Ini sudah bukan hal yang baru untuk kalian ya. Karena kalau kalian misalnya diminta untuk menganalisis cerita, maka di sini pasti kalian akan menganalisis latar tempatnya di mana, latar waktunya kapan, kemudian suasananya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut juga dengan latar sosial, yaitu segala macam keadaan sosial budaya masyarakat yang tampak dalam cerita. Ini kita juga harus tentukan. Kita akan menentukan latar sosialnya itu di mana, kebudayaan apa yang kita masukkan dalam ceritanya itu. Kebudayaan masyarakat Jawa, kebudayaan masyarakat misalnya di Flores, di Medan, di Sulawesi, atau di mana. Kita harus tentukan itu. Kemudian, nah ini contoh penggambaran latarnya, ya. Dimulai dengan nama tempat, Arjo Winangun. Pasar induk di Kabupaten Pacitan ini seakan tak pernah mati. Selalu hidup mendenyutkan jantung setiap penduduknya yang selalu bergumul dengan aktivitas tiada henti, dan seterusnya. Nah, kalau kalian hanya mengatakan
saya akan pergi ke pasar Arjowinangun. Tapi pembacanya buta tentang pasar Arjowinangun. Maka di sini kita perlu menggambarkan biar apa? Seolah-olah pembacanya itu tahu, oh, pasar Arjowinangun itu seperti apa. Maka dikatakan ini diuraikan dengan kata-kata ini. Kemudian ini kelanjutannya mengenai penjelasan tentang pasar Arjowinangun itu saya beri warna merah. Kenapa? Kalimatnya terlalu panjang. Ini kalimatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Ya. Ini seharusnya kalimat ini bisa dijadikan menjadi 3 atau 4 kalimat supaya apa? Supaya pembacanya lebih mudah memahami. Ini kalau kita baca aja napas kita sampai habis. Maka seharusnya ini apa? Dipotong-potong. Nah, nanti kalian bisa belajar sendiri, kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian berikutnya, contoh yang lain. Ya, hampir 8 tahun hujan tak kunjung datang. Tanah sawah mulai retak. Sumur-sumur semakin lama semakin dalam. Begitupun aliran sungai kering. Daun-daun layu dan meranggas. Debu-debu beterbangan di kala angin kencang menerpa. Musim ini panen gagal, ternak-ternak mati, harga beras naik, harga bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya pun melonjak. Susah pangan, susah air, singkatnya susah hidup. Nah, ini contoh yang bagus. Kenapa? Karena di sini kalimatnya pendek-pendek, kemudian penjelasannya antara kalimat yang satu dengan kalimat yang berikutnya itu saling mendukung, sehingga kita bisa apa? Menghadirkan imajinasi ini di benak si pembacanya. Bagaimana susahnya hidup setelah ini hampir 8 tahun hujan tak kunjung datang. Kita bisa sambil membayangkan. Kadang setahun tidak hujan aja kita sudah kesulitan air ya. Apalagi ini dikatakan hampir 8 tahun. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya. Suasana cerita harus dibangun dengan logis. Ini sebenarnya yang tadi sudah saya katakan ketika kalian harus membuat kerangka karangan. Kenapa kerangka karangan harus dibuat? Supaya ceritanya logis. Itu kalau pada umumnya ya, tapi di sini yang juga ditekankan adalah suasana ceritanya. Itu harus logis. Misalnya di sini dikatakan Februari adalah puncak kemarau di kampung kami. Kabut yang biasanya turun dari arah merbabu mengiringi hujan tak lagi tampak menuruni bukit-bukit. Udara panas pada siang dan malam hari telah membakar ladang-ladang bengkuang, harta satu-satunya milik petani, dan menjadikannya semak-semak kering yang pedih. Panen sudah pasti gagal. Tak akan ada lagi ratusan burung-burung bango yang biasanya ikut berpesta saat panen tiba. Ini kan suasananya logis. Suasana bulan Februari itu memang biasanya kalau musim di negara kita itu kan ada 2 ya, ada musim penghujan dan musim kemarau. Maka di sini kita tidak boleh salah. Jangan sampai mengatakan Februari adalah puncak musim penghujan misalnya. Jangan sampai, karena pada faktanya memang seharusnya kalau di Indonesia yang dengan 2 musim itu, Februari ini adalah kemarau. Baru nanti mulai hujan lagi itu biasanya bulan sekitar April Mei. Itu ya. Maka di sini suasana cerita harus dibangun dengan logis. Yang berikutnya kita akan bicarakan tentang tokoh, penokohan, dan alur. Dalam sebuah cerita pendek, tokoh itu tidak usah banyak-banyak.
cukup 1 atau 2 supaya nanti kalian tidak terlalu panjang ceritanya. Kemudian tentang penokohan ditampilkan sekilas hanya yang diperlukan untuk mendukung cerita. Bahkan mungkin tidak usah menampilkan penokohan juga nggak masalah. Penokohan itu sebenarnya apa sih? Adalah cara menggambarkan watak dari masing-masing tokohnya. Tidak harus ditampilkan secara khusus. Oh, sekarang saya sedang akan menuliskan watak dari tokoh A. Karena kadang-kadang watak dari tokoh dalam cerpen ini bisa terbaca dari dialog antar tokohnya, atau bisa juga dari apa yang dikerjakan oleh si tokohnya, atau bisa juga dari bagaimana reaksi tokoh itu terhadap suatu peristiwa yang terjadi di sekitarnya, atau bisa juga dengan menggambarkan tempat tinggalnya. Dari penggambaran tempat tinggalnya atau kamarnya itu kemudian kita bisa menyimpulkan sebenarnya bagaimana watak si tokoh itu. Bahkan kalau misalnya kalian pintar menyusun kata-kata dengan menggambarkan fisik dari tokoh itu sendiri, sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan penokohannya, bagaimana watak tokohnya. Jadi tidak memerlukan paragraf sendiri khusus untuk menjelaskan si tokoh itu, watak tokohnya. Tapi kalau memang itu diperlukan, tidak masalah, hanya tidak usah terlalu panjang. Kemudian di sini tentang alur dalam cerpen sebaiknya bersifat rapat. Tadi sudah saya katakan ya, antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu harus saling mendukung. Nah, ini kalau misalnya kita ingin menampilkan tokohnya, tapi ini cukup 1 paragraf saja. Misalnya dikatakan, sebenarnya ia cuma orang biasa, laki-laki 33 tahun yang belum berkeluarga. Pendidikannya pun cukup sampai tamat SD saja. 4 tahun lalu ia pergi dari kampung halamannya, memilih jadi bagian tak diperhitungkan oleh struktur kehidupan kota. Ini menggambarkan salah satu tokohnya. Mungkin ini tokoh utamanya ya. Kemudian, nah di sini kalau berkaitan dengan tokoh kemudian muncul pertanyaan. Apakah setiap tokoh itu harus memiliki nama? Dijelaskan di sini, tokoh yang diciptakan dalam cerita bisa diberi nama. Bisa juga dengan sebutan tertentu. Misalnya laki-laki itu, tokoh kita, anak kecil, dan lain-lain. Nah, pemberian nama tokoh juga harus disesuaikan dengan ceritanya. Jangan sampai misalnya kita menceritakan seorang anak kecil di zaman sekarang, kemudian namanya menggunakan nama orang-orang pada zaman dulu. Atau bisa saja misalnya tokoh ceritanya itu dari suku Jawa, kemudian kalian menciptakan namanya itu yang berkaitan dengan orang di Sulawesi atau Manado misalnya. Itu kan tidak cocok. Maka di sini dikatakan pemberian nama tokoh harus disesuaikan dengan cerita. Yang berikutnya, nah ini kalau misalnya ceritanya sudah selesai, menciptakan ending cerita. Ending cerita sebaiknya memberikan sentakan atau kejutan. Itu bisa bersifat terbuka sehingga membuat pembacanya menerka-nerka sendiri ending ceritanya. Nah, ini harus ada sentakan atau kejutan. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan tadi judul ya. Kalau kita misalnya membuat judul yang sudah membuat pembaca itu mudah menebak, ini pasti nanti tokohnya akan berakhir bahagia, atau misalnya ini pasti nanti terakhir akan sedih dan sebagainya.
kita berikan aja kejutan. Tapi kejutan atau sentakan ini juga tetap harus harus logis. Jangan sampai karena saya ingin menciptakan kejutan atau sentakan kemudian asal saja, yang penting berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh pembacanya. Seperti kemarin pada waktu kalian membaca cerpen Seno Gumira Aji Dharma itu ya, yang berjudul Ada Kupu-Kupu Ada Tamu. Judulnya biasa saja, meskipun agak-agak kalau kita yang tahu itu sebenarnya semacam mitos ya, mitos orang zaman dulu itu kalau misalnya ada kupu-kupu itu artinya akan ada tamu. Tapi ternyata kemudian di akhir itu, di akhir cerita, tamunya nggak datang. Akhirnya si tokohnya menerka-nerka. Nah, suruh bersiap-siap, suruh bertobat, suruh berdoa terlebih dahulu. Mungkin yang akan datang itu malaikat pencabut nyawa misalnya. Itu kan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh pembacanya. Itu adalah suatu sentakan, suatu kejutan. Meskipun sebenarnya pada akhirnya, di akhir cerita itu kan sebenarnya sifatnya terbuka, yaitu ya, cerpen itu di akhir bersifat terbuka karena kita tidak tahu sebenarnya apakah benar itu kemudian si tokoh itu akhirnya meninggal. Nggak ada seperti itu. Itu diserahkan kepada si pembacanya. Artinya di sini kita ingin mendidik pembacanya, tidak mendikte dari awal sampai akhir cerita. Oh, awalnya begini sampai akhirnya demikian. Nah, itu kan artinya mendikte. Imajinasi pembaca didikte, suruh mengikuti imajinasi kita. Kalau yang kemarin yang kalian baca Ada Kupu-Kupu Ada Tamu itu kan tidak mendikte sama sekali. Ya. Ini untuk menciptakan ending cerita, mengakhiri sebuah cerita. Nah, ini ada contoh ending ceritanya ya. Gerimis masih setia menderistis menemani malam ketika laki-laki itu tertatih-tatih menyeret peti mati anaknya. Dia tak tahu kemana harus menuju. Ya, ini juga Ini sebenarnya sepertinya kita tidak dikasih tahu dia akan bawa anaknya yang sudah meninggal itu kemana. Atau bisa juga contoh yang kedua, bapak yang selalu menyayangi keluarga dengan caranya sendiri. Bapaklah pahlawan paling nyata dalam hidupku, yang selalu mengistimewakanku, walaupun bapak hanyalah bapak tiriku. Ya, ini kejutan. Mungkin di cerita-cerita awalnya diceritakan seorang bapak yang selalu baik terhadap tokoh aku. Tapi ternyata di akhir cerita itu ayahnya adalah ayah tiri. Nah, itu kan suatu kejutan. Ya, kalau sudah selesai kalian membuat cerita, maka sekarang tinggal memberi judul. Kalau yang sebenarnya kalian pilih kemarin adalah tema ya. Sebenarnya tema boleh saja diangkat menjadi judul, tapi boleh juga judulnya berbeda dari temanya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi judul? Yaitu di sini dikatakan judul itu menentukan nasib, apakah cerpen tersebut akan menarik minat pembaca atau tidak, memberikan informasi tentang isi cerita kepada pembacanya. Jadi misalnya, kalau judulnya tidak menarik, orang kemudian males, kayaknya ceritanya paling begitu-begitu aja. Ya, maka kita harus pinter-pinternya membuat judul. Nah, bagaimana cara membuat judul? Yang berikutnya. Judul bisa dibuat hanya dengan satu kata. Door, sepi, pas, out, dan sebagainya. Kalau punya kalian misalnya seragamku atau rambutku atau apa terserah. Ya. Gondrong,
kemudian tanda tanya, boleh saja, ya kan? Judul yang hanya terdiri atas satu kata biasanya memang langsung menarik perhatian. Apalagi bila yang terdiri atas satu kata tersebut terlihat aneh dan unik. Mungkin orang jarang mendengar kata-kata itu sehingga orang menjadi penasaran. Nah, ini judul cerpen Seno Gumira Aji Dharma, misalnya ada dodoli pret. Ini kan kita nggak tahu apa maksudnya. Ada nggak kata-kata ini? Coba dicari di kamus. Atau misalnya judulnya godlop. Apa itu godlop? Atau laluba. Nah, orang kan menjadi penasaran sehingga pengen membaca ceritanya. Yang berikutnya, judul cerita bisa juga dibuat menggunakan kata-kata yang puitis, terutama mereka yang senang membuat puisi misalnya. Kan kalau sastrawan itu biasanya keterampilannya ya pintar membuat puisi, pintar membuat cerpen atau novel dan sebagainya. Ya, misalnya di sini ada contoh sepotong senja untuk pacarku. Kan kita nggak mungkin misalnya menulis judulnya sore hari untuk pacarku, ya. Tapi ini lebih menarik, lebih puitis. Sepotong senja untuk pacarku. Bulan sepotong semangka. Apa itu maksudnya? Bulan dan sepotong semangka. Atau maksudnya bulannya itu bentuknya seperti sepotong semangka. Nah, orang kan menjadi bertanya-tanya ya. Maka nanti orang akan kemudian membaca cerpen itu. 1000 kunang-kunang di Manhattan. Ada apa itu dengan 1000 kunang-kunang di sana? Judul yang puitis akan membuat pembaca penasaran karena seakan ada yang ingin ditafsirkan dari judul tersebut. Pembaca jadi bertanya-tanya, apa maksud judul itu? Apa maknanya? Nah, karena penasaran, maka mereka pun jadi ingin membaca ceritanya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian berikutnya, judul cerita juga bisa dibuat dengan kalimat yang biasa-biasa saja. Misalnya, ibu senang duduk di depan warung. Suatu hari di bulan Desember 2002. Atau penumpang kelas 3 dan seterusnya. Ini judul yang dengan kalimat biasa-biasa saja. Tapi mungkin karena ini didukung oleh para penulis yang memang sudah lumayan terkenal, sehingga misalnya nggak usah terlalu menarik juga orang pengen membaca karya misalnya Sapardi Djoko Damono atau Jujur Prananta, atau misalnya Anafis yang terkenal dengan cerpen-cerpen yang religi, ya. Kemudian yang berikutnya, judul bisa juga memakai nama tokoh cerita. Ya, salah satu tokoh utamanya dipakai sebagai judul cerpennya, misalnya Olenka, Rafilus, Sri Sumarah dan Bawo dan sebagainya. Cukup satu kata, nama saja boleh. Kemudian yang berikutnya, judul juga bisa menggunakan 2 atau 3 kata yang menarik, seperti kincir api, setangkai sunyi, rumah hujan dan seterusnya. Nah, tapi tetap di sini kalian harus memperhatikan ejaannya, bagaimana cara menuliskan judul. Setiap kata itu selalu diawali dengan huruf kapital. Kecuali itu preposisi atau kata depan, di, ke, dari, untuk, yang dan sebagainya, atau juga konjungsi, ya. Konjungsi itu juga tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan huruf kapital. Ini menulis judul. Kemudian kalau kita sudah selesai
membuat ceritanya, sudah memberi judul dan sebagainya. Nah, sekarang kita diamkan dulu cerita yang sudah kita buat itu. Tidak usah dibaca-baca lagi, kita diamkan dulu sampai 2-3 hari, baru nanti kita membaca ulang. Nah, mengapa harus begitu? Kita meredakan dulu. Kalau misalnya sedang menulis itu kan berarti semua imajinasi masih tergambar nyata di benak kita, sehingga kita masih ingat-ingat saja dengan apa yang kita tulis, ya toh. Tapi bahwa ternyata nanti setelah kita diamkan beberapa hari, setelah saya baca ulang, ternyata di situ ada, loh ini tadi yang di bagian sini, yang di bagian awal saya katakan A, kenapa di bagian yang tengah-tengah saya katakan hal yang berbeda. Nah, itu nanti akan ketemu kalau kita mendiamkan dulu dan baru beberapa hari setelah itu membaca ulang. Maka di sini kita harus perhatikan apakah gaya bahasa yang kita gunakan dapat dipahami oleh pembaca. Mungkin kita menggunakan gaya bahasa yang susah dipahami. Kita menciptakan gaya bahasa sendiri misalnya. Boleh, tetapi yang penting di sini pembacanya itu paham. Kemudian yang berikutnya, apakah konflik yang dibangun dalam cerita sudah logis? Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, di awal ceritanya seperti apa, di tengah seperti apa, nanti di akhir cerita beda lagi. Jangan sampai, tetap harus harus logis. Apakah ending ceritanya telah tepat atau tidak? Jangan karena saya ingin menciptakan sentakan, ingin menciptakan kejutan, kemudian ada sesuatu hal yang baru di akhir ceritanya. Jangan sampai sesuatu hal yang baru itu yang tidak berkaitan dengan cerita sebelumnya, itu jangan sampai. Ini ya. Kemudian yang terakhir, apakah ada kesalahan ejaan atau salah ketik dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, meskipun menulis sebuah cerpen itu tidak perlu menggunakan bahasa yang baku, ya, tapi untuk penulisan tetap kalian harus menggunakan ejaan yang benar. Jangan sampai misalnya, karena ini hanya menulis cerpen maka namanya boleh diawali dengan huruf kecil. Tidak begitu. Karena ini hanya cerpen maka nanti misalnya tanda hubungnya boleh di baris awal di bawahnya dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Tetap ejaan itu harus diperhatikan, karena nanti jangan sampai pembaca itu tahu bahwa kita tidak paham ejaan, karena setiap kali menulis misalnya dialog, dia tidak pernah mengakhiri dengan tanda kutipnya, atau misalnya kalimat-kalimatnya semua diawali dengan setiap kata diawali dengan huruf kapital misalnya. Ini artinya penulisnya tidak paham ejaan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, meskipun tidak menggunakan bahasa yang formal, ejaan itu harus tetap benar. Ya, cukup sekian penjelasan saya. Nah, sekarang selamat belajar menulis cerpen. Saya tunggu karya-karya kalian, dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dikemukakan di Zoologi supaya nanti saya sekalian menerangkan untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.